Jadi sore itu tanggal 17, aku bingung mau kemana. Dan aku tuh nge-google Setu Patok. Ada tempatnya. Aku pesan Grab, aku pikir oke, ini tempatku jalan-jalan baru. Itu nggak kerencana gitu. Kalau kalian tahu Setu Patok ini ternyata adalah tempat di mana aku nemuin kuburanku sendiri. Karena memang aku punya sense untuk bisa ngerasain perasaan orang lain. Aku tuh ngerasain juga, aku coba nge-scan dia kan. Awalnya aku nggak nyadar kalau dia tuh tidak ada gitu. Aku kira dia manusia. Aku nge-scan dia dan perasaan dia tuh menunggu sesuatu yang dalam sekali dan rasa kesepiannya tuh kesepian banget gitu loh. Sampai ketika aku dalemi ini siapa gitu kan. Aku tuh nggak bisa bergerak, aku cuma diem kayak gini aja. Aku dalemi itu siapa, ternyata itu tuh aku sendiri. Aku tuh berhenti karena ada suara di kepala aku bilang, kamu udah memenuhi janji kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, selamat malam Kak Cecil. Malam. Ya Kak Cecil, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker ya. Kak Cecil ini dari mana sih sebenarnya? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta, Oke ya. Jadi kita cerita sedikit ya. Jadi Kak Cecil ini kontennya itu ramai di TikTok ya. Tentang yang katanya Kak Cecil ini menemukan kuburannya sendiri. Kita kaget kan bisa menemukan makamnya sendiri, itu seperti apa nih? Nah, boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih cerita yang mau Kak Cecil ceritain ini nanti. Oke. Jadi dulu itu aku seorang praktisi ilmu hitam. Sebenarnya sih belum matang, belum yang kayak buka praktek, terus terima jasa ini itu tuh enggak. Tapi aku tuh dari kecil memang udah diramalin sama orang kayak orang China kuno lah ya gitu. Ini anak tuh hati-hati karena nanti ke depannya dia bahkan bisa jadi dukun ilmu hitam paling sakti di Indonesia, klaimnya kayak gitu kan. Nah di tengah-tengah memang ada beberapa kali aku kecewa dengan dunia, terus aku kayak yang make ini itulah, sampai pada akhirnya perjalanan hidup tuh mengarahkan aku untuk jadi seorang praktisi ilmu putih. Dan klimaksnya adalah ketika terakhir kali aku pergi ke Cirebon, itu dengan penuh dengan perasaan yang sakit hati dan segala macam, malah aku menemukan kuburanku sendiri. Dan itu yang bikin aku kayak yang oh ternyata tuh hidup tuh seperti ini gitu, ternyata tuh kehidupan gak ada yang kekal gitu loh. Oke, di-cut dulu Kak Cecil, ceritanya kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Cecil menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Cecil. Jadi Kak Cecil ini mantan praktisi ilmu hitam ya. Ada juga yang udah tobat juga udah ada sih ya. Yang siapa namanya itu lupa saya. Dulu pernah mau collab, nggak pernah terlaksana. Ada lah itu R lah. Kalau nggak salah R inisialnya. Oke. Kak Cecil udah siap buat cerita ya. Oke. Nanti kalau misalkan Kak Cecil haus, diminum aja minuman yang sudah kita sediakan. Nanti juga kalau misalkan Kak Cecil mau kopi, ini kopinya enak nih. Kopi Liong, kopi khas Bogor. Wah. Nanti Kak Cecil bisa berubah jadi naga. Mantap ya. Iya kan. Oke, nanti info aja kalau misalnya butuh kopi ya kita buatkan. Oke. Kalau udah siap,
Silahkan, seperti apa ceritanya Kak Cecil? Oke, jadi seperti yang kalian tahu, aku namanya Cecilia Meliana. Followersku tuh di TikTok udah banyak banget. Jadi mungkin ketika aku hadir di Jejak Backpacker pasti juga pada aware lah istilahnya. Nah, aku itu sebelumnya ada kisah yang memang orang-orang tuh nggak tahu gitu. Jadi sebelum kisah kuburan ini ada semacam perjalanan panjang lah dari aku, seorang praktisi hampir menjadi hitam, menjadi seorang yang benar-benar putih gitu. Sebelumnya aku memang dari lahir itu memang udah punya kayak semacam kelebihan gitu ya. Ketika kecil aku sering banget kayak disuruh nih, namanya keluarga Cindo ya. Apa-apa tuh lihat feng shui lah, lihat ini. Jadi ketika mereka mau beli rumah, itu pasti akan ajak aku gitu kan. Nah, aku tuh sering kayak sering kayak ditanya nih, ada setan gak di sini gitu kan. Terus aku bilang, oh itu di jendela ada cewek duduk, ada tante-tante duduk. Terus udahannya diupahin opor ayam lah segala macam gitu kan. Terus juga banyak encek Cindo tuh kan sering bacain kayak nasib atau apa gitu kan, sampai mereka tuh ngomong juga ke mamaku dan juga ke keluarga aku, ini anak tuh hati-hati, dia tuh lidahnya tajam, jadi kalau misalnya dia ngomong sesuatu itu pasti bakalan kejadian. Jadi kayak anak ini tuh nggak boleh dendam, nggak boleh marah, kalau misalnya dia salah jalan dikit nanti dia bisa jadi praktisi ilmu hitam, bahkan yang mungkin paling terkenal lah di Indonesia kayak gitu kan. Nah, hidupku ini sebenarnya awalnya itu nggak yang mulus-mulus banget gitu ya. Mungkin kalau dibilang mulus baru sekarang. Tapi dulu itu keluargaku tuh tadinya dari keluarga super kaya raya yang kayak di film-film di FTV lah ya, ada supir lah ini itu gitu kan. Kayak didracin gitu. Kayak didracin gitu. Terus sampai papaku bangkrut, dan itu tuh bener-bener habis-habisan gitu kan. Dan aku tuh kerja bener-bener mati-matian dari SMP. Aku bener-bener kayak ngajar bahasa Mandarin, ngajar bahasa Inggris gitu kan. Dan itu tuh membuat aku melihat kok kayaknya hidup ini nggak adil gitu loh. Sementara ada orang yang lulus sekolah langsung bisa keluar negeri, diwarisin perusahaan ini itu gitu kan. Aku tuh merasa hidup nggak adil gitu kan. Terus dari situ mungkin memang udah jalannya ya. Akhirnya aku tuh merasa ketidakadilan ini harus kubayar juga dengan ketidakadilan. Salah satunya apa? Pakai ilmu hitam. Karena memang aku lulusan sastra Cina ya. Lulusan sastra Cina itu kan kalau kalian tahu gajinya tuh gede. Jadi ketika lulus itu gajinya aja udah langsung 2 digit. Dan yang pertama aku pakai 2 digit itu bukan untuk kursus ataupun nambah skill, tapi untuk pakai ilmu hitam. Dulu itu aku pakai bermacam-macam, mulai dari pelet, santet, susuk. Dan itu kalau misalnya diceritain mungkin bisa jadi 10 episode Jejak Backpacker lah ya. Okay. Nah, aku ceritain singkat aja. Salah satunya pertama kali adalah aku tuh punya pacar. Pacarku ini orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Dia sekitar 7 tahun pacaran sama aku kurang lebih. Dia tuh sebenarnya orang yang baik gitu ya. Apapun dikasih ke aku, kayak uang jajan, bahkan kayak dibawa jalan-jalan ke luar negeri segala macam. Nah, dari situ rasa egoisku malah meningkat gitu kan. Kayak aku pikir oke lah, berarti gue harus mengikat dia nih. Dia harus jadi punya gue. Dan disitulah aku mulai pakai kayak pelet. Pertama pelet itu modelannya kayak dia dimasukin dalam botol kaca. Itu setiap kali dikocok dia bakalan nyari aku, dan itu beneran nyari gitu loh. Itu adalah pelet Dayak gitu kan. Sampai itu pertama aku sebut aja angkanya ya, pengeluarannya ya, untuk jadi bayangan penonton nih, itu sekitar 4-6 juta. Lalu setelah itu nggak cukup sampai situ, aku merasa perlu kayak mengunci dia nih, supaya dia tuh nggak bisa mikirin cewek lain, dan nggak bisa nafsu sama cewek lain supaya dia mau nikahin aku gitu kan. Terus aku tuh pakai yang namanya gantung jodoh, supaya dia nggak bisa berjodoh sama orang. Itu sekitar 8-10 juta. Tapi jeleknya aku nggak cukup sama satu laki-laki. Setelah itu ada CEO, seorang bos besar yang juga memang aku suka sama dia. Itu aku perlakukan sama. Jadi sama nih pakainya 2, botol sama gantung jodoh. Dua-duanya aku pakai. Terus setelah itu juga ada orang random yang sekedar dia tuh cuman kayak naksir sama aku, ngegodain aku, tapi akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi. Tahu-tahu dia nikah gitu, dan dia nikah nggak ngomong-ngomong. Sama tuh aku pakein 2, botol sama gantung jodoh. Tapi bedanya di situ aku mulai praktekin ilmuku yang aku punya sendiri. Kalau yang botol sama gantung jodoh itu kan nyuruh orang. Nah yang satu ini aku karena saking dendamnya aku pakai ilmu sendiri. Aku bikin dia nggak suami istri itu aku sumpah nggak akan bisa hamil sampai kapanpun. Setelah itu aku, yang paling menyadarkan aku adalah setelah aku puas dengan semuanya itu, dengan tiga-tiganya itu, selang dari 2 tahun kemudian aku kehilangan semuanya. Semuanya tuh lepas, bener-bener lepas. Jadi aku berpikir kayak ini dukunnya yang salah atau apa gitu kan.
Sampai aku tuh marah sama dunia dan bahkan aku kehilangan pekerjaan. Aku dipecat, aku putus dari pacarku yang 7 tahun. Terus aku benar-benar hancur-hancuran lah saat itu gitu kan. Terus setelah itu di tengah kegalauanku, karena saat itu kan aku nggak punya uang dan aku tuh tulang punggung keluarga gitu kan. Di tengah kegalauan itu aku pulanglah ke rumah kakekku. Kakekku ini juga seorang praktisi ilmu putih yang sangat putih. Kalau dalam ilmu China itu ada disebut kayak semacam loktung atau tatung. Jadi orang yang kayak bisa memediumisasi orang dewa dan dewi. Kita percaya dewa dan dewi. Itu yang bisa memberikan nasihat atau kayak melihat masa depan lah, kurang lebih begitu. Nah, beliau ini awalnya aku datang tuh cuman untuk supaya aku nggak dipecat dari kerjaanku atau aku dibalikin lagi kerja di sana. Awalnya cuman itu. Tapi ternyata aku dibohong-bohongin sama dia. Dia bilang ke aku, si kakekku ini bilang ke aku bahwa udah kamu tuh sekarang kerja aja, ini nggak bakalan dipecat, bapak tuh tahanin. Yang penting kamu kerja, setiap pulang kamu berbuat kebajikan, berbuat baik, sedikit pun apapun itu kamu berbuat baik, sama kamu doa. Aku kan Buddha, jadi disuruh baca parita namanya setiap hari gitu kan. Aku melakukan itu tuh selama beberapa bulan, memang ditahan, tapi setelah itu aku tuh kayak yang tetap aja gitu, endingnya dipecat-pecat juga. Sampai saat itu aku marah ke kakekku. Tujuannya tuh apa? Aku melakukan ini semua. Kenapa sekarang tiba-tiba aku tetap aja dipecat? Aku marah dong. Terus kakekku cuma bilang kayak yang, ya itu memang udah jalannya gitu. Tapi setelah itu tuh mulai muncul kayak kebijaksanaan dalam hatiku. Setelah itu aku mulai kayak yang, oh ya, kayaknya tuh bikin kebajikan enak gitu. Kayaknya tuh bikin kebaikan tuh ternyata enak gitu. Dan aku mulai melupakan ilmu hitamku. Tapi yang namanya ilmu hitam, kalau tidak dicabut, dia akan tetap berjalan. Betul. Meskipun kita udah putus dari orang itu, kita udah kehilangan hubungan itu, tapi yang namanya efeknya tetap tersimpan di dalam diri kita gitu loh. Baik dari yang botol-botolan dan gantung jodoh atau susuk yang aku pasang, itu semua tuh tetap berjalan. Dan bahkan sepanjang itu orang masih melihat aku sebagai sosok yang mengerikan. Jadi katanya muka aku tuh tua dan kayak nenek-nenek gitu kan. Aku juga ada cerita ke beliau bahwa ke kakekku bahwa aku tuh gini, aku tuh pernah pakai gini. Dia cuma bilang kayak gini, oh ya udah biarin aja dulu, nanti itu urusan bapak gitu kan. Aku kira semuanya udah selesai gitu. Aku kira semuanya kayak udah beres, oh ini udah dimaafkan nih istilahnya gitu kan. Tapi kalau dalam ilmu Buddhisme sendiri gitu kan, itu semua ada yang namanya karma. Jadi karma itu nggak akan pernah bisa lepas kalau kita belum menyelesaikan semuanya, dan kita tuh apa yang kita buat di masa lalu itu nggak pernah bisa dihapuskan di masa depan. Nggak peduli dengan jutaan kebaikan sekalipun tuh nggak akan bisa, kecuali kitanya bertobat dan kita menutupinya dengan karma baik. Nah, setelah itu aku tuh mulai lupa dengan segala membanding-bandingkan diriku dengan segala macam tuh aku lupa gitu. Bahkan ketika aku lagi susah banget, yang aku lakukan pertama cuman, aku kan rumahku tuh jauh dari stasiun kereta. Dan itu kalau naik kereta itu 10.000. Jadi kalau PP tuh 20.000. Dan karena aku udah terdoktrin sama omongan kakekku bahwa kalau kamu mau hidup enak, kamu harus bikin banyak kebaikan. Aku tuh sampai ngirit gitu loh. Jadi aku jalan kaki 30 menit supaya aku bisa nyimpen 10.000. Terus kalau misalnya sehari 20.000, berarti sebulan 600.000. Terus 600.000 itu bisa aku sumbangin buat panti asuhan. Nah, dari situ aku kira aku udah bikin banyak kebajikan gitu kan. Kayak aku pikir, oke lah semuanya udah berjalan dengan damai gitu kan. Terus kayak tahun 2025 ini, selang 2 tahun dari aku dipecat, itu adalah tahun yang penuh dengan cobaan. Jadi pekerjaanku, aku pindah kerja 5 kali. Dan semuanya tuh bener-bener kayak gak bisa dilanjutkan gitu loh. Jadi kayak bukan akunya yang kerjanya gak bener, tapi kayak antara perusahaannya bangkrut atau kayak memang aku dipecat gitu loh. Bahkan perusahaan startup tergede di Singapura, kalau aku bilang mungkin pada tahu, itu bangkrut. Jadi aneh banget gitu loh. Kayak semesta lagi berusaha memukul aku, ngingetin aku, nih lo masih ada sesuatu yang belum lu selesain gitu kan. Terus setelahnya aku memulai, karena aku merasa dapat banyak ilmu banget nih dari kakekku tentang kebaikan, tentang segala macamnya. Akhirnya aku memutuskan untuk buka channel TikTok. Nah, channel TikTok ini sebenarnya adalah sebuah batu loncatan yang besar banget yang aku lakukan. Dan untuk memulai channel TikTok ini itu juga pakai drama.
Dramanya apa? Aku kan selama ini anak rumahan. Aku tinggal di rumah. Bahkan ketika aku kerja dari Ben Hill, aku tuh PP Tangerang Ben Hill setiap hari. Itu capek banget. Nah, 2025 ini menghancurkan segalanya. Hubunganku dengan keluarga jelek. Sampai aku kabur dari rumah, aku ngekos. Itu untuk pertama kalinya, for the first time in my life, aku tuh ngekos. Ketika ngekos itu karena aku kesepian, akhirnya aku bikin channel TikTok. Dan isinya tujuan awalnya adalah aku pengen berbuat kebajikan, aku pengen menyebarkan dhamma lah kalau dalam agamaku gitu kan. Sampai karena memang jadwal untuk kita ngupload TikTok itu kan mepet ya. Jadi akhirnya aku ceritain banyak hal, mulai dari pengalamanku pakai santet, pakai pelet, segala macam aku ceritain. Dan aku tuh di sana udah kayak dari awal tuh udah kayak aku merasa aku malaikat banget, kupikir tuh kayak, wih gila gue tuh udah jadi orang baik gitu ya. Tanpa aku sadari kalau ada sesuatu yang belum aku lepas di masa lalu. Dan itu efeknya ke bawah sampai sekarang. Nah, sampai saat itu gitu kan. Nah, TikTokku mulai increase. Increase-nya tuh benar-benar signifikan. Jadi dalam 3 bulan itu aku udah dapat sekitar 30 ribu follower. Dan itu yang benar-benar aku setiap kali pergi ke wihara, karena aku bahasnya Buddha kan. Itu tuh semua orang kenal sama aku. Aku ke mall pun banyak yang ajak aku foto gitu kan. Dari situ aku pikir ya udah, semuanya udah selesai, aku udah orang baik gitu kan. Sampai suatu ketika di 2025 ini banyak cobaan yang kayak mengingatkan aku terhadap suatu hal. Nah, hal tersebut ternyata adalah ada sesuatu yang belum aku selesaikan. Yang pertama membuka itu semua adalah ketika aku ingat, aku tuh udah umur segini kok aku belum ketemu orang yang serius ya, yang menseriuskan aku gitu. Mungkin ada, tapi masih menunggu waktu gitu loh, masih kayak belum ada kepastian gitu. Tapi aku tahu memang dia mungkin, tapi butuh waktu gitu kan. Dan aku tuh mikir kenapa ya orang-orang kok bisa langsung sementara aku harus menunggu sesuatu gitu loh. Sampai situ aku menyadari bahwa oh gue tuh pernah bikin orang gak bisa hamil. Itu yang paling pertama. Ketika aku bikin orang gak bisa hamil itu, yang pertama aku lihat adalah ya aku tuh gelap gitu. Dan seringkali ketika aku kan baca parita tuh di ruang tamu ya, baca doa tuh di ruang tamu. Dan aku tuh selalu bingung kenapa kayak di depanku itu selalu ada kayak sosok hitam yang besar. Kayak dia tuh kayak pakai jubah, tapi sosoknya tuh hitam dan besar banget gitu. Dan itu tuh kayak yang aku pikir apa gitu kan. Aku tanya ke kakekku nggak pernah mau jawab. Dia cuma bilang, udah nanti bapak usirin, kamu terusin aja doanya gitu kan. Dan memang setiap kali aku habis cerita sama dia itu hilang. Tapi muncul lagi gitu. Dan kalau misalnya di kamar, kita kan biasanya kalau malam tuh tutup tengkurap gitu kan, tutup muka. Itu tuh di sela-sela aku tetap bisa ngelihat dia gitu loh, sosok hitam itu. Aku nggak pernah bisa lihat wajahnya, tapi aku yakin tuh laki-laki, tinggi gede dan ada jubahnya gitu kan. Jadi mukanya tuh ketutupan sama jubahnya gitu kan. Terus aku tuh bingung dia siapa gitu. Sampai di hari yang aku bilang ketika aku ingat aku pernah bikin orang nggak bisa hamil itu, aku kayak tanpa ngobrol sama kakekku, aku kayak dengar suara bisikan di kepalaku. Kamu bawa air ke meja Kuan Im. Kuan Im itu kan bodhisatwa kalau di kita yang penuh dengan kasih sayang gitu kan. Dan aku itu karena tinggalnya orang tua tinggal di Tangerang, aku paling sering ke kelenteng Buntekbyo. Ini tuh di Pasar Lama Tangerang. Itu adalah kelenteng paling tua banget. Dan aku tuh paling sering nangkep pembicaraan dari sana gitu, kayak bisikan-bisikan yang putih gitu, yang kayak melawan apa yang hitam di aku gitu. Dan aku pergi ke sana itu malam-malam banget karena dia buka 24 jam. Aku ke sana, aku mendengar bahwa aku harus bawa air aqua sejumlah dengan orang yang pernah aku dukunin. Dan kalau aku hitung itu ada yang masih belum dicabut, itu ada 4. 1 si CEO, 2 si mantanku yang 7 tahun, 3 ini si orang random yang aku bilang aku bikin gak bisa hamil, dan yang terakhir itu kayak semacam orang kenalan sih, cuman dia tuh pebisnis bareng sama aku saat itu gitu. Nah aku bawa aqua bener-bener 4. Dan sepanjang jalan itu aku kan naik motor sama kayak ojek online lah. Sepanjang jalan itu yang aku rasakan cuman si sosok hitam tadi itu ngikutin aku. Jadi kayak yang lucu sih, maksudnya kayak yang aku nggak takut, tapi saat itu adalah aku tuh mau ngebuktiin ke dia, lu tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya aku udah nggak takut lagi gitu kan, kayak di agama Buddha itu kita mengenal 31 alam kehidupan, dan kita tuh
setan itu adalah makhluk yang di bawah kita gitu. Dan kalau misalnya dia masih mau berteman dengan kita, berarti kita masih hitam. Nah, aku tuh mau ngebuktiin saat itu, gue tuh udah putih, lu tuh nggak boleh temenan sama gue gitu kan. Sampai aku beli 4 aqua itu di toko di pinggir jalan, dan itu semua toko lucunya tutup saat itu. Cuman satu toko itu yang buka. Dan aku bener-bener beli air mineral di tempat yang harusnya enggak gitu. Maksudnya kayak aku paksain banget gitu. Dan itu banyak banget tantangannya sampai aku bisa sampai ke Kelenteng Buntekbyo. Itu di dalam pasar kalau kalian tahu gitu ya. Dan di sana aku tuh benar-benar kayak dapet arahan di pikiranku apa yang harus aku lakuin. Padahal aku tuh bukan praktisi ilmu putih. Aku tuh harusnya nggak tahu gimana caranya aku berdoa di depan kelenteng tuh nggak tahu gitu loh. Kalau hitam aku tahu. Nah kalau ini aku benar-benar merasa diarahkan gitu. Aku disuruh buka air mineralnya. Plastiknya aku buka, terus aku ceklek buka gitu. Terus semua aku jejerin di depan altar Kuan Im. Aku sembahyang, terus aku sembahyang pokoknya aku minta bahwa aku ingin melepaskan semua dendamku di masa lalu. Aku ingin membersihkan hutang karmaku di masa lalu, meskipun mungkin karma baikku belum banyak, tapi kalau di Buddha kita percaya dengan pelimpahan jasa. Aku berdoa semoga segala jasa dan kebajikan yang aku perbuat hari ini bisa dilimpahkan untuk orang-orang yang menyakiti aku saat itu, yang aku sakiti saat itu gitu kan. Setelah itu aku ngelihat asap hitam terbang, dan asap hitam itu adalah si sosok tersebut. Oke. Dan aku pikir, aku habis itu pulang tidur, udah malam banget. Aku pikir pas bangun tuh aku kayak ngerasa, gue konyol banget ya semalam gue ngapain sih gitu. Kayak lupa gitu loh, kayak mungkin pas saat aku melakukan itu tuh kayak lagi trance gitu loh, kayak lagi hampir kesurupan gitu kan. Jadi aku lupa dan aku tuh berasa konyol banget. Tapi ada sesuatu yang menggelitik aku. Terus beberapa hari setelah itu aku tergelitik untuk buka Instagram. Dan tahu nggak apa yang aku lihat pertama kali? Orang yang dulu suami istri aku kutuk nggak bisa hamil, ngupload foto test pack. Dan dia update status, finally akhirnya my wife kita punya keturunan. Dan dari situ tuh aku yang kayak, oh ternyata something is really happening gitu loh. Ternyata ini semua tuh ada konsekuensinya. Ternyata apa yang aku lakukan itu tuh benar-benar berpengaruh ke orang lain gitu loh. Dan dari situ aku menyadari bahwa aku mulai ngecek yang lain-lain nih. Dulu orang yang aku sakitin itu kan punya istri. Ketika dia denganku, dia sangat buruk hubungannya dengan istrinya. Aku juga ngecek kebetulan IG-nya dia, IG-nya dan Facebook-nya. Aku ngecek dan sekarang tuh fotonya banyak sekali dengan istrinya. Jadi ternyata setelah aku lepaskan itu, mereka liburan ke Jepang bareng. Jadi tuh mereka kayak jadi lebih rukun lagi gitu loh. Dan dari situ, oh oke, aku udah pede nih. Aku datang ke kakekku, kucuk-kucuk dengan kayak aku udah melakukan ini nih. Terus dia cuma bilang, oh ya bagus kalau begitu. Terus aku bilang sosok hitam itu udah nggak ada loh kek, gitu kan. Terus dia bilang, oh ya bagus kalau begitu, gitu kan. Terus setelah itu aku benar-benar pede lah, semuanya udah selesai. Aku melanjutkan, bahkan aku bikin konten tentang itu juga di TikTok gitu kan. Terus pada akhirnya ada lagi tuh, tetap aja kayak selama 2025 tuh banyak hal yang kejadian. Entah dengan laki-laki yang aku lagi dekat tetap aja ada penghalang, kayak kayak istilahnya kayak nggak bisa lah gitu loh. Terus kayak segala hal juga jadi dipersulit gitu, dan hidupku tuh nggak tenang. Jadi setiap malam itu aku tuh kayak ada yang ngebangunin, dan ngebanguninnya ini bukan untuk hal yang buruk, tapi aku dibangunin untuk baca parita atau baca doa. Dan kayak setiap minggu itu aku dipaksa untuk ke wihara. Aku nggak bisa lihat sosoknya, tapi aku tuh kayak ngerasa bahwa ada sesuatu yang lagi menagih sesuatu dari aku gitu loh. Kayak yang sosok yang baik, karena kalau di agama kita kan kita percaya bahwa nggak semua makhluk yang nggak kelihatan itu setan gitu kan. Ada beberapa sosok yang baik seperti dewa dan dewi. Itu yang kayak membimbing aku tuh, maksa aku banget gitu loh. Kayak pokoknya satu hari lu tuh mesti bikin satu kebajikan. Kalau nggak lu nggak bakalan tenang. Terus tuh kayak yang hampir setiap hari dari uang, karena aku kan tarot reader ya. Aku tadi lupa cerita, aku di TikTok tuh juga buka jasa tarot, dan itu semua kalau dibilang akurasiku tuh 99,9%. Hampir nggak ada satu orang pun yang salah di tanganku. Kalaupun ada yang salah itu cuma tertunda. Mereka kan balik lagi minta maaf ke aku untuk bilang bahwa oh ya Sil, maaf ya, ternyata kamu nggak salah, ternyata kejadiannya memang benar seperti yang kamu bilang gitu kan. Dan itu uangnya tuh 100% sepanjang bulan-bulan itu aku sumbangkan untuk panti asuhan dan panti lansia. Tujuanku untuk mencabut masa lalu lah gitu. Hal-hal yang buruk itu pengen aku cabut gitu kan. Sampai suatu ketika
Ini kejadiannya baru ya, sekitar bulan Desember, Januari awal. Nah, aku yang merasa udah benar-benar bersih nih, aku tetap ngerasa kok ini susah untuk maju gitu loh. Apa sih salahku gitu kan? Aku balik ke kakekku, aku cerita, Pak, aku udah ngelakuin semuanya, kenapa sekarang hidupku tuh tetap kayak gini gitu ya? Aku punya uang, tapi bukan ini yang aku mau gitu loh. Kalau dibilang penghasilanku saat ini dari bisnis dan juga dari influencer, itu sebenarnya udah lebih daripada cukup. Kalau dibilang mau hidupin 10 anak juga sanggup, dan semuanya mungkin sekolah di levelan internasional juga sanggup gitu loh. Uangku nggak terbatas, tapi ternyata aku nggak menemukan apa yang aku inginkan. Stabilitas, orang-orangnya apa yang akan jadi masa depanku, aku nggak menemukan itu gitu. Dan bahkan relasiku berantakan dengan siapapun, nggak cuman soal jodoh, tapi juga soal kayak pertemanan, bahkan sama teman wihara aja nggak diwihara gitu loh. Itu aja nggak baik gitu, sama teman kerja selalu ada aja. Dan dari situ aku baru sadar ternyata itu adalah karma aku karena pernah merusak relasi di masa lalu, merusak relasi orang-orang di masa lalu, bikin nggak bisa hamil, bikin dia berantem sama istrinya, bikin orang terikat sama aku. Itu semua karmaku kan. Sampai aku, Pak, ini gimana? Ini kenapa kayak gini gitu kan? Terus kakekku cuma bilang kayak begini, Bapak temenin kamu dalam versi halus, karena kakekku ini kan kayak loktung ya, jadi kesurupan dewa. Oke. Nah, yang kurungannya ini tuh baru kakekku gitu. Tapi yang dewanya ini, itu kita nggak pernah bisa tahu dia siapa. Tapi selama ini dia yang mengajarkan aku kebaikan sampai hari ini. Dari yang aku ngomong, apa sih gunanya kita beribadah? Sampai aku yang nggak beli apa-apa cuman buat nyumbang gitu loh. Sampai aku yang tiap hari bikin kebajikan, itu kan karena dia gitu kan. Nah, dia bilang kayak gini, malam ini masuk ke inti ceritanya yang bener-bener ini ya. Dia bilang kayak gini, malam ini kamu pergi ke 3 kelenteng. 3 kelenteng itu menggambarkan lautan, bumi, dan juga langit. Kalau kalian tahu, nama kelentengnya aku sebut aja ya. Itu Bun Tekbyo di Tangerang, Bun Sahanbyo, dan juga Bun Haibyo. Itu tiga kelenteng di Tangerang yang kalau misalnya ditarik garis dari di petanya itu lurus. Dan itu tuh benar-benar tiga-tiganya adalah kelenteng yang udah ada dari berabad-abad lalu. Jadi kelenteng yang dianggapnya sakti banget di agama Konghucu gitu kan. Nah, aku tanya buat apa? Terus dia bilang, Bapak mau memperbaiki jalan relasi kamu. Jadi kamu tuang minyak di sana, di semua meja dewa dan dewi. Minyaknya kamu harus beli sendiri, gak boleh ngambil di wihara. Dan kamu harus selesai dari ritual itu jam 9 malam. Dan dia ngomong ke aku itu jam 6 sore. Jadi bayangin cuman ada berapa jam. Biasa kita sembahyang aja tuh 1 jam di kelenteng gitu kan. Sementara ini 3 kelenteng, dan jaraknya tuh masing-masing 1 jam. Itu harus dalam 3 jam selesai. Ya, dan aku belum beli minyaknya. Jadi saat itu aku harus ke mall Transmart Tangerang, Tang City, untuk beli minyak dulu gitu loh. Dan dia bilang nggak boleh minyak doang, harus bawa 3 jenis buah. Pusing nggak gitu kan? Berarti nggak bisa kita cuman ngambil minyak di mana beli di warung, nggak bisa gitu kan? Aku mau nggak mau harus ke Transmart kan. Terus aku bilang mana keburu Pak, jam 9 udah pulang, mana keburu, itu logikanya tuh nggak masuk gitu kan. Terus dia bilang keburu, Bapak yang temenin. Dan ketika dia ngomong kayak gitu, itu ada hal yang aneh yang kejadian. Jadi ada cahaya matahari masuk. Itu aku puluhan tahun duduk di situ, itu nggak pernah ada cahaya matahari masuk. Dan itu jam 6 sore ada matahari. Itu aja udah aneh gitu kan. Ada cahaya matahari masuk, nyorot ke aku, bener-bener ke aku. Dan itu tuh tiba-tiba kan di depan ada meja altar kan, Kuan Im. Itu hio yang udah nggak nyala, itu abunya tuh tiba-tiba ada asap. Dan asapnya masuk seiringan dengan cahaya itu. Masuk ke aku. Terus si dewanya itu cuma bilang kayak, udah kamu berangkat sekarang, Bapak pamit dulu, Bapak temenin kamu akan nyampe di sana, kamu percaya sama Bapak. Kamu nggak usah minta apa-apa, nanti Bapak yang ngomong sama dewa dan dewinya. Dari situ kayak bener-bener yang si kakekku udah keluar, udah selesai kesurupan, dia cuma bilang kayak yang udah berangkat sekarang buruan, pasti keburu gitu kan. Terus kakekku juga notice gitu kan, kayak ini cahaya matahari kok bisa ya masuk dari sini gitu kan. Terus setelah itu aku berangkat pertama ke Mall Tang City dulu, ke Transmart. Aku harus bawa 3 jenis buah, dan aku nggak tahu, tasku cuman kecil. Kalau misalnya aku bawa banyak, aku harus ngelilingin kelenteng, itu akan berat banget. Aku di sana udah nemu 3 minyak, aku bawa 3-3-nya, nggak bisa pakai tas gitu kan. Dan tiba-tiba aku kan udah beli jeruk juga. 1 buahnya aku pilih jeruk.
karena itu jeruk yang paling mahal dan yang dari selama ini tuh aku pengen makan tapi aku nggak pernah beli karena sayang gitu kan. Akhirnya aku beli 3 itu buat Kuan Im. Terus aku bingung nih 2-nya lagi apa, karena 2-nya lagi itu di wihara selanjutnya bukan Kuan Im, jadi nggak bisa jeruk. Itu Kuan Kong sama Hoktaek Chengsin kalau misalnya kalian tahu. Nah itu cocoknya adalah buah-buah yang kasar, kayak misalnya sirsak, nanas dan segala macam. Tapi aku nggak kepikiran gitu kan, dan aku nggak tahu itu ada di mana. Lucunya pas aku lagi ada di lorong yang isinya itu air mineral semua, aku cium bau nanas. Nanas dari mana coba gitu kan? Dan aku tuh dikejar waktu banget saat itu gitu. Aku sampai lari-lari kan. Terus kayak yang oh ya, berarti ini gue harus beli nanas. Dan aku nanya sama mas-masnya, Mas ada nggak nanas di sini? Ada di situ. Dan pas banget nanasnya tuh nanas madu yang kecil, jadi muat di tasku. Jadi tuh kayak udah diminta gitu loh, oh nanas gitu. Dan lucunya aku dengan yakin beli 2. Tadi kan bilangnya semua buah harus beda. Tapi aku beli 2 itu. Jadi beli nanas 2, beli buah, beli jeruk. Nah, perjalanan ini baru dimulai. Aku pertama dari Tang City itu jaraknya sekitar 30 menit itu ke Buntaekgyeong. Wihara yang biasanya aku datengin karena itu wihara paling tua. Itu lucunya cuma itu nyampe dalam waktu 10 menit padahal cukup jauh gitu kan. Dan itu dalam pasar, macet banget. Dan setelah masuk ke dalam jumlah hio kan udah diiketin. Itu tuh jumlah hionya lebih 1. Biasanya tuh selalu pas, tapi lebih 1-nya ini ketika aku sembahyang itu pas aku narik hio, lucunya 1-nya itu jatuh. Jadi kayak buat hemat waktu dijatuhin nih. Dan semuanya selesai, aku nuang minyak semuanya selesai juga. Itu kalau nggak salah yang biasanya 1 jam aku sembahyang itu nggak nyampe 15 menit. Dan sorry, itu minyak apa sih Kak? Minyak goreng. Jadi minyak goreng itu dituang ke pelita minyak gitu. Tujuannya untuk menerangkan jalan kalau dalam Konghucu. Jadi kayak jalan kita yang lagi gelap dinyalain itulah gitu kan. Dari situ aku berangkat ke Bunsanbyo. Dari Buntaekgyeong ke Bunsanbyo itu sebenarnya jaraknya kayak 15 menit lah. Aku nyampe ke Bunsanbyo, itu kan aku tadi bilang aku mau kasih nanas. Karena itu Hoktaek Chengsin, Dewa Rezeki. Aku mau kasih nanas. Nah, ini keanehan yang kedua. Setelah aku mau kasih nanas itu, aku kan cuci dulu. Karena di dalam budaya kita harus kalau mau mempersembahkan sesuatu itu harus kayak kita mau makan sendiri. Jadi harus bersih. Itu pas aku lagi cuci nanas. Kalau yang penonton yang tahu mungkin di tempat cuci itu di Bunsanbyo itu ada atapnya. Dan di atap itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika aku lagi cuci nanas itu ada bunyi ketokan 3 kali. Tok, tok, tok. Halus banget. Terus setelah keanehan yang pertama kan tadi hio jatuh 1 dan ternyata jumlahnya tetap pas. Yang kedua bunyi ketokan itu. Dan yang paling anehnya adalah aku bisa menyelesaikan Bunsanbyo itu besar sekali. Aku bisa menyelesaikan cuma dalam 10 menit. Dan semua minyak udah tertuang. Jadi kalau mungkin aku perjelas dulu ya untuk yang non Konghucu. Jadi pertama itu untuk nuang minyak kita harus pasang hio di semua hiolo dulu. Di semua altar dewa. Dan itu altarnya bisa ada kayak 10 sampai 25. Jadi banyak sekali. Jadi setelah kita kelilingin itu, baru kita boleh tuang minyak. Jadi 2 kali jalan. Dan itu biasanya makan waktu setengah jam sampai 1 jam. Tapi entah mengapa itu kayak jam tuh berjalan lambat gitu. Dan kakekku kan memang udah pesen. Kayak gak usah minta apa-apa, cukup bilang, saya datang ke sini untuk menjalankan pesan dari bapak bla 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 dan ibu bla bla bla. Nama leluhurku disebut gitu kan. Aku nancepin semua dan ini keanehan di wihara terakhir. Bunhaibyo itu ada di daerah BSD. Jadi dari Tangerang kota, stasiun Tangerang sampai BSD itu kan jauh sekali. 1 jam lah kurang lebih. Aku ketemu sama abang Grab, yang abang ojol lah ya. Yang dia sepanjang jalan cerita bahwa tadi dia baru ditipu sama ibu-ibu. Katanya uangnya harusnya dia dibayar sekitar berapa lah. Ternyata nggak dibayarkan. Dan aku cuma bilang kayak gini, Pak, Bapak tungguin saya sembahyang di sana. Nanti pulang saya gantiin semua uang Bapak yang ditipu. Dia senang sekali. Terus perjalanan di sana itu di perjalanan juga aneh. Di sepanjang jalan itu bapak Grabnya bilang bahwa dia selalu melihat kabut putih. Dia kayak dia tuh ngerasa kayak ini tuh di mana? Kok kayak berkabut banget sih? Padahal kita belum malam-malam banget, belum jam 9 loh gitu loh. Cuman dia bilang kayak ini berkabut banget. Ini udah mau hujan kali ya. Padahal panas gitu kan. Terus di sepanjang jalan juga dia bilang si Neng mau ke wihara bawa hio ya? Kok wangi hio banget?
Terus aku sampai cium-cium tanganku kan, kupikir mungkin hio dari Bun Sanbio atau Bun Tekbio tuh nempel gitu kan. Tapi di tanganku tuh nggak ada bau apa-apa. Terus sepanjang jalan ya dia ngoceh-ngoceh gitu. Aduh susah nih lihat jalannya Neng, berkabut. Padahal ya lagi panas gitu loh. Dan sampai ke Bun Haibyo itu sekitar 1 jam. Dan itu aku nggak lihat jam. Tapi ketika nyampe di sana sesuai perjanjian si bapaknya nunggu. Dan sampai di sana aku biasa masang hio segala macam. Keanehannya ternyata setelah di terakhir. Aku setelah pasang hio semuanya aku kelilingin, aku nuang minyak. Setelah nuang minyak di tempat tuang minyak yang terakhir, tetes terakhir, aku kayak kepalaku tuh kayak di gitu loh. Dan aku ngelihat ke arah jam. Lucunya apa? Itu pas aku tuang minyak tetes terakhir, itu detik pas banget di jam 9. Pas banget. Pas ya. Di jam 9 dan itu tuh nggak lebih 1 detik, nggak lebih kurang. Tapi maksudnya orang lagi sibuk nuangin minyak. Ngapain sih aku lihat ke jam gitu loh. Dan aku tuh baru tahu di situ ada jam. Cuman kayak aku dikasih lihat gitu loh. Kayak ini tuh ada jam, nengok gitu kan. Dan setelah tik nyampe, kan biasanya kita habis tuang minyak itu ada sesi terakhir bakar kertas doa. Itu habis aku bakar, aku lempar ke perapian, dan setelah aku lempar, itu tuh bener-bener ada bunyi jangkrik, toke. Bunyi toke 3 kali. Terus setelah bunyi toke 3 kali itu, aku baru nyadar kalau selama ini tuh rasanya aku bener-bener sesak kayak ada di satu ruangan yang ramai banget. Kayak aku tuh dikumpulin sama kabut gitu loh. Dan setelah bunyi toke itu hilang, itu bener-bener berasa sepi. Kayak hilang semua gitu loh. Kayak satu ruangan yang tadinya rame tiba-tiba jadi sepi. Dan tadinya tekanan di dada aku karena rame banget gitu kan, itu hilang. Dan itu nyaman banget. Dan kayak yang bunyi toke tadi itu kalau aku tanya ke kakekku, ternyata itu kayak semacam penutup pintu gerbang gaib gitu loh. Jadi kayak tadinya sepanjang aku ritual itu banyak leluhurku yang ngikutin aku. Leluhurku yang udah jadi dewa dan dewi itu ngikutin aku. Dan pada dasarnya tubuh manusia itu nggak kuat untuk diikutin dengan begitu banyak makhluk yang baik yang tinggi maupun yang rendah gitu kan. Baik setan maupun dewa. Dan itu yang bikin aku perasaannya tertekan. Jadi kayak gerbangnya tuh masih dibuka dan mereka tuh bener-bener bantuin aku, nge-push aku supaya itu kejadian gitu kan. Dan setelah itu selesai gerbangnya tutup lagi dan mereka tuh pergi. Jadi aku mulai lega gitu kan. Terus aku balik lagi dong ke bang ojolku. Ayo mas kita pulang. Saya transfer dulu ya uangnya pakai kiris gitu kan. Dan setelah transfer dia bilang, Neng kok sekarang bau hionya berubah ya jadi bau kembang 7 rupa. Terus sepanjang jalan dia bilang sekarang udah nggak ada nih kabutnya, enak malahan sekarang seger bau kembang kemana-mana. So aku cuma diem aja gitu kan. Dan aku kira dari situ sudah selesai. Aku kira tuh semuanya udah selesai. Aku kira ini nggak bakal ada apa-apa lagi nih. Nah hari itu aku karena tanggal 16 kemarin aku tuh biasanya setiap tanggal 16 itu pergi ke Cirebon karena kakekku dan juga dewa dan dewi yang kesurupan ke dia itu ada hubungannya dengan keraton Kasepuhan. Jadi aku setiap kali ada acara muslim, aku pergi ke sana untuk bagi-bagi rezeki. Kayak bahkan sampai orang-orang keraton Kasepuhan tuh juga udah kenal aku. Kayak kalau aku datang meskipun mukaku Cina banget gitu kan, mereka kayak udah tahu dia tuh orang sini. Udah nggak usah pakai tour guide, dia udah sering kesini gitu kan. Nah kemarin aku pergi sendiri ke Cirebon. Aku pergi terus. Aku biasalah, pertama aku pergi ke kelenteng dulu, begitu nyampe aku langsung sembahyang di kelenteng yang Dewi Kuan Im juga, lalu pulang langsung ke Keraton Kasepuhan. Nah lucunya setelah, aku kan mau stay di sana 3 hari, 16, 17, 18. Nah 16 udah selesai, aku tidur pas tanggal 17 ini, aku tuh ke Gua Sunyaragi, pulangnya aku main ke Kejawan, Pantai Kejawanan. Nah aku upload di Facebook. Pantai Kejawanan kan airnya hitam, ada yang komen lah, sis kamu ngapain ke sana airnya hitam, mending kamu ke Setu Patok. Aku nggak tahu lah Setu Patok itu apa gitu kan, orang aku biasanya cuman ke Keraton Kasepuhan pulang gitu kan. Terus dia bilang kamu ke Setu Patok, aku kayak yang no idea lah, kayak yang udahlah ngapain sih gitu kan. Lucunya setelah itu ternyata tempat-tempat yang mau aku kunjungin dan teman-teman yang aku mau datangin itu pada nggak available. Jadi sore itu tanggal 17 aku bingung mau kemana. Dan aku tuh nge-google Setu Patok, ada tempatnya. Aku pesen Grab, aku pikir oke, ini tempatku jalan-jalan baru. Itu nggak kerencana gitu. Kalau kalian tahu Setu Patok ini ternyata adalah tempat di mana aku nemuin kuburanku sendiri.
Jadi itu tuh nggak pakai rencana sama sekali gitu loh. Oke. Kayak yang tadinya emang nggak mau ke sana. Terus aku pesen Grab. Abangnya tuh sampai nanya kayak yang, kamu mau ke Setu Patok, mau ngapain di sana? Terus aku bilang, oh aku konten kreator, mau bikin konten aja. Aku cuma bilang kayak gitu kan. Terus dia kayak yang, oh ya udah gitu kan. Sampai ke sana, dia bingung. Ini tuh kemana ya Setu Patok? Terus aku bilang, emang lokal nggak tahu ya Setu Patok tuh di mana? Emang itu nggak terkenal? Enggak, saya aja nggak pernah kesini. Saya dari lahir di Cirebon, saya nggak pernah kesini gitu kan. Terus aku bilang, loh aku dikasih tahu sama orang Facebook katanya Setu Patok tuh tempatnya bagus. Jadi aku mau bikin konten di sana. Terus dia bilang, apanya bagus? Ini mah nggak ada yang pernah kesini gitu kan. Akhirnya di sana kita nanya-nanya tuh. Kita nanya-nanya ke ibu-ibu di sana. Ibunya bilang Setu Patok tuh udah tutup. Karena banyak makan korban. Karena banyak yang kayak jadi tumbal atau apa, gosipnya kayak gitu. Cuman kan nyatanya kita nggak tahu apakah mereka kepleset atau apa gitu kan. Pokoknya udah ditutup lah. Nah, terus si abang Grab ini, karena aku udah iming-imingin, aku kasih uang berapapun deh, yang penting aku bisa bikin konten di sana, aku bilang gitu kan. Dia maksa. Akhirnya kita lewat jalan, itu jalannya berliku banget dan itu naik ke gunung gitu. Akhirnya kita nyampe ke kuburan. Dan di kuburan itu, aku tuh kayak, Mas, ini saya gimana caranya nyampe ke setunya? Ini kuburan semua. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, saya temenin ke dalam. Terus aku bilang, lewat mana? Lewat kuburan. Nah, aku yang memang saat itu lagi nggak ada kerjaan, ya udahlah kita lewat kuburan aja gitu kan. Aku lewat kuburan, si Masnya nemenin di belakang. Sesekali bantuin aku ngambil foto gitu kan. Sampai di kuburan itu, aku ngelihat satu spot. Ini mungkin adalah main story dari aku dari cerita panjang. Aku tuh nyampe ke satu spot. Dan satu spot itu kayak ada kuburan di sini, di atas ada kuburan tinggi lagi, dan di sebelah sini itu kayak ada air, kayak ada pantai, pada setu gitu kan, ada ombak yang menerjang kenceng banget. Dan saat itu yang aku lihat, aku berhenti di sana cukup lama. Yang aku lihat di sana itu bukan situasi saat tahun 2026. Yang aku lihat itu adalah situasi kuno banget. Kayak zaman-zamannya mungkin zaman dulu banget, zamannya keraton atau apa, zamannya kerajaan. Aku ngeliat ada cewek pakai baju kebaya di sana, batik atau kebaya gitu. Okay. Dia duduk di pinggir karang. Dia duduk di sana dengan kaki diturunin ke bawah. Dia tangannya begini. Dan dia kayak ngeliat ke arah sana kayak menunggu sesuatu. Aku ngeliat dari belakang, aku cuma menebak-nebak. Ini Cindo ya? Kok maksudnya jarang di daerah sana gitu kan Cindo. Terus aku ngeliat, karena memang aku punya sense untuk bisa ngerasain perasaan orang lain, aku tuh ngerasain juga. Aku coba nge-scan dia kan. Awalnya aku nggak nyadar kalau dia tuh tidak ada gitu. Aku kira dia manusia. Aku nge-scan dia dan perasaan dia tuh menunggu sesuatu yang dalam sekali dan rasa kesepiannya tuh kesepian banget gitu loh. Sampai ketika aku dalemi ini siapa gitu kan. Aku tuh gak bisa bergerak, aku cuman diem kayak gini aja. Aku dalemi itu siapa, ternyata itu tuh aku sendiri. Dan setelah aku tahu itu diriku sendiri, aku mulai berani lah masuk ke ke tubuh itu gitu. Maksudnya secara pikiran gitu kan. Dan di situ aku ngeliat gitu. Aku bisa merasakan bahwa rumahku tuh, kuburanku, tempatku itu ada jauh di atas gunung. Saat itu aku benar-benar nggak tahu ini kuburan apa. Aku pikir apa ini aku nangkep resonansi makhluk lain atau aku sendiri. Tapi aku yakin itu aku sendiri gitu loh. Aku nggak tahu itu kuburan apa. Aku bahkan nggak tahu di atas ada kuburan. Cuman aku yakin ada sesuatu di atas gitu kan. Aku dari tadinya belok gini, aku ngarah ke sana lurus terus. Aku jalan sendiri sampai mas-mas Grabnya tuh manggil aku. Neng mau kemana? Itu jauh banget, itu nggak bisa muter dari sana. Terus aku tuh kayak yang, oh ya udah kita balik aja ya. Tapi balik itu dia jalan duluan, aku di belakang tuh diem. Karena yang aku lihat adalah, aku tuh lihat di sana ada papa mama, bukan papa mama yang sekarang, bapak ibu. Itu yang sayang banget sama aku dan ngelambai-lambai di sana gitu loh. Dan dia tuh kayak ngelihat, tahu nggak sih tatapan seorang bapak dan seorang ibu yang ngelihat putrinya tuh udah jadi beranjak gede dan udah hebat, istilahnya kita tatapan bangga gitu loh. Dan ketika aku turun, aku nengok lagi ke aku yang ada di ujung karang itu kan. Aku penasaran dan aku ngelihat dia, wanita itu sedang bersama sebuah bayangan juga, proyeksi bayangan di sebelahnya. Itu adalah bapak-bapak. Tubuhnya nggak terlalu tinggi, tubuhnya mungkin seaku.
pendek, nggak pendek sih, tapi maksudnya untuk laki-laki pendek, kulitnya gelap, dan dia tuh kayak semacam bau, aku nggak tahu itu namanya keris atau apa, cuman di pinggang tuh ada sesuatu yang diselipkan. Dan ketika melihat proyeksi itu aja aku udah tahu ini orang sakti. Karena ketika kita sebagai sesama orang yang bisa, itu tuh ketika ngelihat orang tuh kita tahu ukuran dia tuh seberapa, apakah dia di atas kita atau dia di bawah kita, itu kita tahu gitu. Dan ini aku tahu ini orang sakti banget, ini aku nggak boleh main-main sama dia. Dan rasa yang aku rasakan ke dia adalah rasa hormat, rasa patuh, rasa mengagumi, rasa cinta, yang setelah aku dalami lebih lanjut, ternyata dia adalah suaminya aku di masa lalu. Aku saat itu masih dalam posisi trans gitu kan, aku penasaran, ini beneran aku bukan sih? Dan aku tuh ngelihat makin ke dalam, aku melihat bahwa ternyata aku di masa lalu juga seorang penyembuh. Jadi memang di masa lalu orang-orang yang tinggal di situ itu adalah orang-orang sakti yang punya ilmu lebih gitu. Dan aku tuh kayak kalau dibilang tuh kayak semacam penyembuh, dan dia tuh kayak semacam orang yang kayak ngejagain kayak apa ya, kayak patrol tapi secara magic di daerah situ gitu, secara spiritual gitu. Aku tuh ngelihat diriku pakai kayak semacam batik atau kebaya, aku nggak bisa lihat, tapi aku tuh kayak banyak banget orang yang datang ke rumahku untuk kayak minta tolong, kayak ada yang keseleo, terus aku kayak peletakin, terus akhirnya dia sembuh, ada yang ketempelan aku sembuhin, ada yang kena ilmu hitam aku sembuhin. Aku dulu tuh benar-benar terlihat seperti orang yang sangat lembut, kewanitaan banget, dan aku tuh sangat mencintai laki-laki itu gitu loh. Bahkan sampai saat itu rasa aku tuh sudah jadi Cecilia aja masih bisa ngerasain betapa aku cintanya sama laki-laki itu. Betapa dia hebatnya, betapa tinggi spiritualnya, dan betapa aku ingin jadi miliknya, tau gak sih? Kayak yang bener-bener nganggap suami gitu loh, dan patuh gitu sama dia. Sampai abang Grabnya manggil lagi, "Neng, ayo Neng, udah mau maghrib," gitu kan. Akhirnya aku jalan lah keluar, sampai di perbatasan aku berhenti lagi. Aku tuh berhenti karena ada suara di kepala aku bilang, "Kamu udah memenuhi janji kamu." Terus aku nggak tahu kan, aku no idea janji apa, tapi ada sesuatu dalam diriku tiba-tiba menjawab, "Ya udah, kita udah nggak usah saling tunggu lagi. Kita tuh nggak boleh kemelekatan sama satu sama lain. Kita tuh udah beda alam, jadi kita nggak usah saling nunggu lagi. Karena kalau kita nunggu, kamu jadi yang nggak terlihat, aku jadi manusia, dan akan begitu terus gitu loh. Karena di agamaku kan percaya dengan reinkarnasi atau tumimba lahir. Dan kita nggak cuma terlahir jadi manusia, bisa jadi hantu, bisa jadi setan. Dan semua yang tidak terlihat itu belum tentu hantu. Bisa jadi dia dewa dan dewi gunung, segala macam. Tapi yang aku pikirkan saat itu adalah, oke, kita sudah ya sampai sini aja. Terima kasih kamu sudah mencintai aku. Terima kasih Bapak Ibu, dan aku punya adik cewek saat itu, dulu ya. Aku bilang terima kasih buat semuanya. Sekarang aku mau melanjutkan hidupku di samsara ini, di 31 alam kehidupan ini. Kita udah gak usah saling mengikat satu sama lain. Kita masing-masing aja gitu kan. Dan setelah itu aku melangkah keluar, itu aku dengan nangis. Kayak yang aku tuh kehilangan sesuatu yang aku gak punya, tau gak sih? Kayak yang aku gak tahu aku tuh kehilangan apa, aku gak tahu. Tapi kayak sesuatu yang aku, kenapa? Maksudnya kayak sesuatu yang kayak kita tuh kayak ada sesuatu yang hilang, tapi aku juga nggak tahu. Sampai sekarang aku juga nggak tahu apa yang aku rasakan. Kayak aku baru melepas sesuatu yang penting untukku gitu. Kayak kita tahu kita udah nggak bisa bersama, jadi kita memutuskan jalan masing-masing yang terbaik. Tapi sakit kan? Kayak rasanya tuh kayak baru bercerai setelah pernikahan puluhan tahun sih mungkin rasanya. Dan setelah itu aku naik motor lagi, aku balik lagi ke hotel, dan aku tuh kayak yang bengong sepanjang perjalanan, itu apa? Tadi tuh gue ngapain gitu. Dan aku sampai ke hotel, pertama yang aku bikin adalah bikin video yang sekarang sudah 6 juta views itu. Aku menjelaskan apa yang terjadi pada aku berharap ada orang yang komen, ini tuh apa gitu kan. Aku berharap ada orang yang memberi penjelasan gitu kan. Ini apa gitu. Dan saat itu aku lagi di Cirebon, aku gak bisa ketemu kakekku, aku gak bisa bertanya tentang hal itu gitu kan. Nah, saat itu ya udah aku jalan-jalan seperti biasa dengan penuh pikiran, jadi kayak tripnya tuh nggak enjoyable lagi karena banyak itu. Akhirnya aku baru tahu setelah 24 jam setelah itu. Jadi ada orang yang sama yang mengarahkan aku ke Setu Patok, yang ngasih tahu aku soal Setu Patok. Itu japri aku lagi. Dia bilang katanya selama ini dia ke Setu Patok tuh nggak lewat kuburan. Jadi tuh ada kayak jalan umumnya, dia naruh sepeda, terus dia bisa jalan kaki, jadi ada kayak jalan yang umum dilewatin sama lokal. Terus dia bilang, "Sil, gue tuh bingung, orang-orang tuh gak ada yang berani masuk kuburan situ." Terus aku bilang, "Lah, aku taunya masuknya dari situ." "Nggak ada, Sil, semua orang tuh takut masuk kuburan itu tuh kuburan keramat."
Terus katanya, terus aku bilang itu bukannya kuburan baru. Terus dia bilang yang bawah-bawah mungkin masih agak baru, yang atas-atas itu isinya orang sakti semua, Sil. Itu tuh udah puluhan tahun di atas dan bahkan ada kuncinya dan kayak itu isinya orang sakti semua, nggak ada yang berani masuk situ, nggak ada yang berani main-main di situ. Itu tuh bener-bener yang orang-orang ilmunya tinggi dan meninggal tuh ditaruh di sana. Terus aku tanya, itu tuh isinya siapa? Orang-orang dari mana? Kenapa bisa orang-orang sakti berkumpul di situ gitu kan? Itu orang-orang keraton Kasepuhan. Orang-orang keraton Kasepuhan yang mereka melarikan diri karena banyak politik atau apalah, mungkin bukan politik ya, tapi kayak mungkin namanya dunia keraton gitu kan. Pasti mungkin banyak hal yang beda dengan spiritual. Mereka tuh mau semedi, mau hidupnya buat mengabdi tentang bikin kebajikan segala macam. Jadi mereka melarikan diri dari keraton dan mereka tinggal di daerah situ. Dan setelah meninggal mereka semua dikuburkan di situ. Dan mau tahu lucunya apa? Dewa dan dewi yang merasuki kakekku selama ini juga orang dari keraton Kasepuhan yang melarikan diri. Oke. Jadi kalau kita runutin dari benang merahnya, itu kemungkinan besar memang dengan para dewa dan dewi yang membimbing aku jadi orang putih saat ini, itu adalah orang yang dulu pernah ketemu dengan aku juga. Jadi sesama orang sakti mungkin di masa lalu. Jadi mungkin dia siapanya suamiku atau siapanya keluargaku. Dan setelah aku tumimba lahir atau lahir kembali, reinkarnasi, dia melihat aku jadi seperti ini, aku jadi si hitam yang ngutuk sana sini, dia datang untuk menolong aku. Oke. Dan di akhir cerita setelah aku ngotot nih, apalagi yang harus aku bersihkan, aku tuh udah bersih, tapi kenapa hidupku kayak gini? Dia membukakan semua jalan itu. Dia kayak yang ritual di 3 kelenteng, nuang minyak itu tuh bukan ritual untuk buka jodoh, bukan untuk apa, tapi untuk menyelesaikan jodohku di masa lalu. Oke. Untuk memutus hutang karma yang aku punya, karena di Buddha itu paling gak boleh kan kemelekatan. Kemelekatan baik dengan suami, baik dengan siapapun itu gak boleh. Bahkan dengan diri sendiri aja gak boleh, dengan ketenaran, dengan uang itu gak boleh. Aku punya kemelekatan itu, aku berjanji sama mereka sebagai satu keluarga bahwa aku akan kembali lagi, gak peduli aku terlahir sebagai apapun. Oke, sorry, kemelekatan itu apa? Kemelekatan itu adalah ketika kita memiliki sesuatu, tapi saatnya itu diambil semesta, kita nggak bisa melepas. Oke. Jadi kayak jadi sebuah penderitaan. Kayak kita misalnya punya pasangan, ternyata pasangan kita meninggal, lalu kita grieving, mourning, kita sedih sama hal itu terus-menerus, itu kemelekatan. Oke. Dan itu pun yang terjadi pada aku sangat sayang sama suamiku. Bahkan ketika aku sampai ke sana, aku masih sayang banget, aku masih bucin banget, padahal aku nggak tahu dia siapa. Lihat mukanya aja baru pertama kali. Dan ternyata itu yang diputus. Dan ternyata dewa dan dewi yang selama ini membimbing aku dari aku hitam banget sampai jadi putih, aku dibohong-bohongin, suruh bikin kebajikan, katanya nggak dipecat, ternyata dipecat. Itu ternyata adalah orang yang mungkin dulu juga membimbing aku. Mungkin dulu adalah guruku yang ngajarin aku jadi seorang penyembuh, yang ngajarin aku dan suamiku mungkin. Dan dia mengajarkan aku untuk sekarang, ya mungkin mereka terlahir, kalau di dalam Buddhis kan mereka terlahir di alam dewa dan dewi karena kebajikan mereka banyak. Mungkin aku yang karena banyak kemelekatan ini akhirnya terlahir di alam manusia, di alam yang lebih rendah gitu loh. Dan aku harus melepas semua kemelekatan itu dulu mungkin supaya hidupku sekarang juga jalannya lancar, mungkin bisa ketemu dengan jodoh atau mungkin bisa punya kehidupan finansial yang jauh lebih stabil dan mungkin ya semuanya terbuka gitu. Dan lucunya ini setelah kejadian semuanya, meskipun masih banyak tanda tanya sih sampai sekarang, itu sekarang banyak follower TikTokku yang komen kalau muka aku tuh beda banget. Jadi kata mereka dulu itu, kan banyak orang sakti juga di TikTokku gitu kan. Mereka bilang bahwa mukaku gelap. Aku gak percaya. Kayak aku tuh bikin banyak kebajikan, mana mungkin masih nyisa gitu kan. Aku gak percaya gitu kan. Aku cuekin aja, bahkan aku delete-deletin komennya gitu kan. Dan setelah ini mereka datang lagi, bahkan datangnya dengan lebih sopan, ngejapri aku. Kayaknya semuanya udah lepas deh. Kamu kelihatan putih banget, bercahaya banget sekarang. Bahkan ada yang bilang kayak Esther Kandi lah, kayak gitu. Kayak mukanya tuh beda, sampai banyak yang ngeledek aku, lo bukan ke Cirebon kali, lo oplas kali ke Thailand. Sampai banyak yang ngomong kayak gitu loh. Dan setelah itu yang aku rasakan adalah, aku balik lagi ke kakekku. Pulang dari sana, aku malam-malam balik ke kakekku cuma bilang, Bapak gak mau ngomong banyak, kamu udah tahu semuanya. Berarti yang aku rasain bener dong, semuanya divalidasi gitu kan. Terus dia bilang, ya udah tinggal tunggu aja, semua jalannya nanti akan terbuka. Itu karena kamu nuang minyak, jadi semua jalan itu terbuka. Bapak gak mau kasih tahu kamu banyak hal, kamu cukup jalanin aja. Dan setelah itu aku di kantor, aku dimanapun, aku lewat aja tuh semua orang nengok ke aku. Yang dulunya orang tuh ngomong sama aku aja males.
Yang dulunya orang mau temenan sama aku aja males. Sekarang aku lewat dimanapun tuh semua orang nengok ke aku dan semua orang tuh ramah sama aku. Bahkan setelah aku pulang dari sana, komen jelek-jelek di TikTok tuh juga nggak ada. Kayak yang putih-putih mungkin yang memang punya ilmu putih, mereka juga udah bisa ngeblend gitu loh. Maksudnya kayak, oh ini memang orang gue gitu loh. Sementara dulu kan aku di area abu-abu gitu kan. Kayak yang hitam iya, yang putih juga iya. Dan merindingnya sebelum aku kesini, aku sempat ngomong sama kakekku. Aku mau ke jejak backpacker nih. Aku mau nyampein semuanya. Yang mana boleh aku sampein, yang mana enggak. Terus dia bilang, semuanya boleh kamu sampein kok. Terus dia bilang kayak yang, udah kamu ceritain aja semuanya. Supaya manusia-manusia juga tahu di alam manusia bahwa semua konsekuensi itu ada. Jadi kayak, kalau kamu bikin karma buruk, baik karma buruk ataupun karma baik, kamu bersembunyi di tengah gunung, di tengah samudra, itu semuanya juga pasti akan dikejar. Dan dia bilang bahwa semuanya udah lepas sekarang, udah bersih semuanya istilahnya gitu. Kamu mau ngapain aja juga sekarang jalannya akan lancar. Dan setelah itu memang banyak sih kayak endorsan lah, terus kayak orang-orang yang ngajakin bisnis bareng lah, terus kayak yang ya sekarang fokusku sih cuman ini kalau aku boleh cerita sedikit, penghasilanku tuh mungkin 3 digit ya sekarang. Wow. Dan itu rutin, dan itu kakekku sempat bilang bahwa tahun ini mungkin penghasilanku bisa di jumlah M per bulan, miliar per bulan. Oh. Tapi sebagai seorang jomblo, aku yang mungkin nanggung keluarga, tapi aku kan belum menikah gitu kan. Sebenarnya hidup di Jakarta ini, itu hidup sendiri itu paling 10 juta juga udah lebih-lebih kan ya Mas ya. Betul. Aku tuh cuma mikir kayak yang kalau kita kejar kekayaan terus, mau sampai kapan hidup kita gitu loh. Jadi dari jumlah ratusan juta yang aku dapat tiap bulan itu mayoritasnya aku sumbangin. Masya Allah. Even ketika aku yakin bahwa semua ilmu hitamnya sudah dicabut, aku masih tetap mau melakukan kebajikan itu gitu loh. Coba bayangin kalau kakekku gak pernah ngebohongin aku dari dulu. Mungkin ketika aku baru datang langsung dilepasin semua. Aku gak akan terus berbuat kebajikan gitu loh. Tapi setelah aku menjalani, oh bikin kebajikan tuh enak. Kayak orang udah nyobain makan es belewah deh, udah nyobain ketagihan, lanjut terus. Jadi ya itu sih mungkin pesanku adalah kalau misalnya kita istilahnya, yang penting nggak ada kata munafik gitu loh. Orang mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Siapa tahu nanti beneran ketagihan. Betul. Itu sih Mas. Oke. Wow. Luar biasa ya itu perjalanan hidupnya Kak Cecil ya. Iya. Buat menghilangkan yang hitam itu untuk menjadi putih ini ya. Iya, jalanin hitamnya cuma berapa tahun, efeknya bertahun-tahun. Jadi kayak apa sih gunanya? Santet, pelet, pesugihan tuh nggak ada gunanya semuanya. Iya. Berarti ya udah benar-benar di tahun 2025 semuanya udah lepas ya Kak ya. Lepasnya baru kemarin, jadi ini cerita fresh banget nih. Oh, baru bulan ini? Tanggal 16 Januari. Oh, oke. Berarti di tahun 2025 itu emang benar-benar masa pencobaan. Masa percobaan yang kelam lah banget gitu ya? Iya, itu penghasilanku naik yang dari mungkin tabunganku cuma puluhan juta sampai jadi MM-an. Tapi cobaannya tuh banyak banget yang kayak nyadarin aku, oh kalau gue mau tetap berpenghasilan segini, gue mau tetap sukses kayak gini, ini tuh semua harus gue cabut. Luar biasa ya. Kalau kita mau mau berubah ya. Iya. Jadi nyobanya dikit, jalannya tuh dikit, enaknya dikit, gak enaknya tuh panjang banget. Itu sih poinnya. Nah, saya penasaran di Setu Patok itu tadi ya Kak Cecil, itu kuburan zaman dulu, kuburan Cina atau apa nih di sana itu yang banyak? Kalau kuburan Cina kan biasanya ada mewah ya, kayak ada mewah, tutupannya. betul. Ini tuh kalau kulihat bukan. Oh, tetap kuburan Kan, biasa ya, karena lokal memang ya. leluhurku juga Muslim. Jadi aku percaya bahwa di kehidupan, mungkin ini agak awkward ya, agak canggung. Aku percaya bahwa di kehidupan lalu aku Muslim. Cuman kan di Muslim sendiri nggak percaya dengan kelahiran kembali gitu kan. Betul. Nah jadi aku sih percaya bahwa di kehidupan lalu aku Muslim. Karena sekarang juga aku ketimbang dengerin lagu Buddha, aku tuh jauh lebih sering dengerin lagu Muslim. Bisa gitu ya. Berarti kayak lagu apa tuh Kak biasanya sering dengerin?
Aku suka banget sama Doa Sapu Jagat. Jadi aku sering dengerin lagunya terlepas dari segala rumornya tentang Sabian ya, yang Doa Sapu Jagat. Karena kan Doa Sapu Jagat itu kan paling terkenal di Cirebon. Dan kayaknya aku dengerin doa itu tuh nyaman aja gitu. Kayak kan doanya juga tentang apa sih, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Dan itu sama banget dengan agama Buddha. Kita ada Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan itu sama banget. Dan aku pernah bikin juga di TikTok video kesamaan Buddha dan juga Buddha, Konghucu, dan Taoism dengan Muslim. Itu videonya juga viral, itu sekitar 2 juta views. Jadi TikTokku sendiri ini sebenarnya bukan cuma nyebarin agama Buddha, tapi nyebarin tentang gimana sih kita sama-sama dalam kendaraan kita masing-masing, tapi tujuannya itu sama. Oke. Jadi kalau dulu itu berarti Kak Cecil ini cuma ya kayak bikin orang gak punya anak gitu ya, terus kayak puter giling lah tuh si orang itu ya. Terus tapi kalau ke pesugihannya nih justru Kak Cecil nih enggak ya, belum pernah ya. Aku percaya kalau ada bos yang mau nikahin aku pasti kaya. Jadi itu sebenarnya ya. Pelet itu juga sebenarnya part of pesugihan gitu kan. Iya. Dan dulu aku juga ghost hunter, Mas. Dan itu juga banyak yang ya kita tahu sendiri lah, mungkin sesama YouTuber. Aku nggak tahu sih karena jejak backpacker kan nggak ghost hunting. Tapi YouTuber yang ngelakuin ghost hunting itu sebenarnya banyak dari mereka yang memang sengaja ngambil. Jadi kayak mereka tuh kayak ada jin-jin yang lepas, yang maksudnya yang liar mereka ambil. Nah setelah ketika mereka syuting tuh mereka lepasin. Jadi kayak dalam agama Buddha sendiri kan juga yang namanya kita bermain-main dengan arwah, mereka aja udah menderita gitu loh. Kita bisa terlahir jadi setan gitu. Mereka aja udah menderita, terus kita ambil, kita kumpulin, kita monetisasi, itu juga karma buruk. Kayak gitu. Dulu aku sampai mulai syuting jam 12 malam, selesai jam 3 pagi, itu di tempat-tempat horor, bener-bener tengah malam. Bayangin aja apaan aja yang nempel ke aku gitu loh. Sampai kakekku sendiri yang itu baru ngomong kayak, pokoknya kamu mulai sekarang gak boleh pulang di atas jam 12 gitu. Kecuali kalau itu kerjaan atau kecuali itu apa. Dan itu bapak ikut. Jadi sebenarnya sekarang kakekku juga ikut di belakangku. Gitu. Oke. Jadi ada kayak panggilan khususnya, ada namanya yang kita sebut. Dan sebelum aku kesini aku juga bilang bapak ini dan ibu ini, karena kalau aku sebut nanti heboh karena mereka tokoh penting di Cirebon, semua orang pasti kenal. Jadi mereka bilang ya kamu udah datang aja santai gitu, dan mereka sekarang menemani di kanan dan kiriku. Halo. Maaf jangan ganggu saya ya. Baik tapi ya bukan kakeknya sendiri kan. Iya. Oke, kalau gitu Kak Cecil, dari sini ada yang mau ditambahkan atau mungkin pesan-pesannya ke penonton, silahkan kalau ada. Paling itu sih, kayak hidup kita jadi manusia ini tuh sebenarnya cuma masa pembayaran hutang karma. Kita bisa lahir lagi ya karena ada sesuatu yang harus kita bayar. Entah itu sekadar janji sama orang, sekadar sebuah senyuman, sekadar sebuah tangisan, sekadar sebuah pembelajaran tentang ketidakmelekatan. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Lahir di alam dunia itu cuma sementara, paling cuma 80 tahun kita meninggal. Tapi lahir di alam atas, di alam dewa dan dewi, di alam Brahma, di alam Sang Buddha, itu bisa sampai ratusan jutaan tahun. Jadi kalau kita menderita di alam manusia, itu semua juga datang dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi gak ada yang perlu kita khawatirkan. Susah senang di alam dunia, ya ini cuma sementara gitu loh. Oke, hampir sama aja sih sebenarnya ya sama agama-agama lain juga Kak ya. Oke, kalau gitu Kak Cecil, terima kasih buat waktunya ya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Cecilia. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Cecil, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya juga ya. Sehat-sehat selalu pokoknya buat Kak Cecil, selalu dengan karma baiknya ya. Oke. Sampai jumpa.